Ini kenapa sih jual nasi kuningnya Rp3.000? Apa yang ingin dicari dengan Rp3.000 tersebut? Kalau memang untuk membantu orang, kenapa nggak digratisin aja sekalian? Apalah arti Rp3.000 begitu bagi seorang Mbak Alun misalkan begitu? Betul, benar. Saya juga mau nyebut angka 3.000. Itu menurut saya, mulut saya disentil sama Allah untuk keluarin angka 3.000. Saya sebelumnya tidak tahu. Biasanya di bulan puasa, kami sudah 7 tahun memberikan gratis makan, khusus di bulan puasa. Di waktu umur saya 60, tahun 2017, terus saya bicara awal Januari 2018 kepada rekan-rekan kerja saya. Saya bilang, saya kepengen ngasih makan orang, jangan bulan puasa aja. Setiap hari di luar bulan puasa. Pak, tapi kami kan libur, Pak. Sabtu Minggu. Oke, Senin sampai Jumat. Terus kita kasih gratis? Enggak. Jadi dijual, Pak. Iya, berapa harganya? Kenapa saya nggak bilang 1.000, 2.000? Tuh, rupanya disentil 3.000 udah. Asal sebut aja berarti pada saat itu. Iya, ternyata saya bilang 3.000, terus saya bilang nggak boleh dibawa pulang. Harus makan di tempat, saya bilang. Dan dia tanya, pakai catering mana, Pak? Ngapain pakai catering? Warung Tegal sempat banyak. Pak, kenapa nggak pakai catering lebih murah? Kamu nyari murah atau nyari berkah? Kalau nyari murah, kamu boleh pakai catering. Tapi kalau nyari berkah, kamu bagi si kaum duafa, jangan mematikan yang UMKM. UMKM harus dihidupkan, kaum duafa juga harus dihidupkan. Kitanya dapat berkah, merekanya juga dapat berkahnya, si UMKM warung Tegal, terus si kaum duafanya juga dapat. Jadi semuanya dapat, everybody happy jadinya. Kalau kamu bikin catering, warga-warga kaum duafa yang biasa makan di warung-warung Tegal setempat, dia lari ke sini. Warung Tegalnya sepi. Ya. Ya kan? Mereka mencari nafkah, warung Tegal itu UMKM untuk anak-anaknya sekolah. Kita jualan 3.000 untuk mencari barokah. Pada saatnya kalau mereka sepi warungnya, yang ada bukan barokah yang kita dapat, sumpah serapah. Betul. Saya bilang, jadi kita harus berdayakan. Makanya setiap warung nasi kuning yang saya buat, itu nasi kuningnya saya beli dari warung. Misalnya ada 4 warung, ayo giliran. Hari Senin warung pertama, Selasa warung kedua, selanjutnya 3, 4, gantian supaya nggak berantem. Dapat semua ya, Mbak, ya? Dapat. Iya. Nah itu juga konsep itu tidak in my mind, tapi learning by doing. Terus saya bilang juga, kenapa nggak digratisin? Gratisin bisa kok, bukannya nggak bisa. Kalau digratisin, satu, yang nggak membutuhkan ikut ambil. Kedua, sadakonya saya monopoli, pahalanya saya juga monopoli. Gitu. Karena apa? Saya pernah mengalami di kantor Palang Merah Indonesia DKI, Keramat Raya 47. Saya sedang melayani tukang parkir makan. Itu pakai celana pendek, dia makan, dia bayar 3.000. 5 menit kemudian dia kembali. Beli lagi. Pak, saya mau sedekah. Dia bawain pengemis satu yang pakai tongkat buat sedekah nih Bapak. Jadi akhirnya sedekahnya itu bisa dilakukan oleh bukan saya saja, tapi mereka berantai ya. Berantai, dan akhirnya sedekahnya mereka bisa ikut, pahalanya mereka juga ikut dapat. Jadi bukan bisnis saja Mbak yang nggak boleh dimonopoli, sedekah pun nggak boleh dimonopoli. Itu akhirnya ketemu. Jadi jalannya ketemu, dan alhamdulillah konsep ini dipakai oleh teman-teman, terutama kalau teman-teman Muslim ya sudah banyak. Ini banyak yang non Muslim memakai konsep ini. Berapa toko nasi sudah ada outlet 20. 20. Di Cianjur paling banyak. Terus di Bekasi ada, di Itu cuma buat sarapan pagi aja atau nggak makan siang? Ada yang makan siang, ada yang sarapan pagi. Jadi kita jual 3.000 dan kita harus makan di tempat. Nggak boleh dibawa pulang, karena kalau dibawa pulang terlalu kreatif, nanti dijual lagi yang antri ntar nggak kebagian. Hukum dagang kan begitu. Gitu. Oke, selain bagi-bagi nasi kuning yang harganya Rp3.000, pemirsa, Mbak Alun ini juga punya mimpi mau bangun 1.000 masjid. Kenapa 1.000 masjid dan sudah berapa banyak masjid yang terbangun saat ini? Nanti kita akan bahas.